faktanya memang banyak sekali orang NU yang juga tidak mencoblos atau tidak terkumpul di satu partai. Bahwa kemudian soal bagaimana partai itu berusaha meyakinkan warga, ya silahkan berusaha. PKB itu ibaratnya lahir dari rahimnya NU, tapi ya NU bukan PKB. Ya silahkan berkampanye ke warga Indonesia, ke warga NU kalau dianggap itu captive votersnya, gitu. Tapi nggak usah bawa-bawa NU karena itu nanti ada konsekuensi dan jangan pakai infrastruktur organisasi. Kalau bacaan saya dan menurut saya bacaan saya diperkuat ya dengan 9 survei. Saya kira kalau dari capres ya yang relatif mungkin kedekatannya cukup besar dengan NU itu saya kira Ganjar. Halo Sobat Bisnis, ketemu lagi di Ngeklik, program obrolan politik yang dikemas secara menggelitik. Bersama saya Stefanus Arif Setiaji dan host Karbitan. Edi Suwiknyo. Terima kasih juga buat yang bertahan bersama Ngeklik. Udah lebih dari 10 episode. Nggak terasa sudah 10 episode. Lebih dari 10 episode. Dan ini masih bertahan nonton kami itu luar biasa. Luar biasa. Obrolan yang membosankan tapi menarik. Dan hari ini kami kedatangan tamu istimewa, Muhammad Syafi'i Ali LH, Ketua PBNU. Bidang Katanya bidang makan-makan dan jalan-jalan. Bidang makan-makan dan piknik. Selamat sore Mas Syafiq Ali ya, panggilannya. Syafiq Ali. Masih ada ini ya, bau-bau Eropa Timur ya, Syafiq Ali ya? Ya memang ini berasal dari timur-timur. Jadi Jawa Tengah bagian timur. Ya kan kalau Eropa Timur kan namanya belakang-belakangnya Syafiq Fik gitu kan. Slavik ya. Syafiq. Main bola kan gitu. Safo Milosevic. Dulu waktu mau bikin email itu nama yang benar tuh udah kepake semua. Gitu. Yang tersedia itu kayaknya bagus juga. Jadi brand sekarang ya. Jadi brand paling terkenal. Jadi kalau yang biasa mengikuti Twitternya, kok Twitter sekarang nggak ada Twitter ya? Adanya X. X. Gus Syafiq Ali itu di X. Banyak tweet-tweetan yang agak nyerempet-nyerempet, bahkan mengomentari kondisi politik mutakhir. Salah satunya di Twitternya Gus ya, Mas? Gus, kita panggilnya Gus, harus Gus. Sebagai orang Nahdlatul Ulama. Jadi posisi politik NU itu selama ini seperti apa? Enggak, sebelum ke situ kita refer dulu aja. Kayaknya kan ada transformasi antara kepengurusan NU yang lampau dengan NU yang sekarang. Nah, salah satu isu yang cukup digaung-gaungkan pada waktu ketika Gus Yahya Khalil Stakuf terpilih itu kan NU kembali ke Khitoh. Ke Khitoh. Ke Khitohnya itu seperti apa sih, Mas, untuk kondisi sekarang ini? Ya mungkin sepanjang sejarah atau terutama sejarah reformasi ya. NU itu mungkin ibaratnya peran politiknya atau eksistensi politiknya kan menguat kembali setelah 32 tahun relatif dimarginalisasi oleh Pak Harto, Orde Baru. Jadi pasca reformasi mungkin eksistensi politik NU itu menguat kembali dan ya jadinya NU memang ketarik-tarik ke dunia politik yang itu punya konsekuensi jadi banyak. Dan Gus Yahya sekarang itu berusaha untuk dalam tanda kutip membawa NU kembali kepada concern utamanya, tujuan didirikannya. Ya urusannya adalah khidmah kemasyarakatan, yang prioritasnya itu bukan mengejar kekuasaan politik, tapi memang ya untuk melayani masyarakat, untuk melayani umat, untuk mendidik umat dan seterusnya. Nah itu sebenarnya yang berusaha untuk dikembalikan Gus Yahya karena dianggap memang ya NU udah mungkin bukan partai politik tapi kayaknya tiap pemilu itu mungkin udah selalu didekatkan dengan setengah partai politik. Tapi sebenarnya kan gen politik NU itu kan cukup kental. Kalau kita lihat, kita refer kembali ke belakang misalnya gitu, tahun 50-an NU kan pecah dari Masyumi dan akhirnya menjadi partai politik. Terus ketika transisi ke Orde Baru tahun 71 akhirnya NU dilebur, tahun 73 akhirnya masuk ke P3. Tapi menariknya ketika NU di P3 sama sekali nggak ada elit NU yang menjadi ketua umum ya Pak, yang waktu zaman Orde Baru itu.
Betul, artinya jadi sejak 52 praktis sebelum pemilu 55 itu NU kan ada di sebelumnya NU kan ada di Masyumi. Ya, gitu, dan kemudian menjelang itu kemudian NU memisahkan diri dari Masyumi. Situasinya sebenarnya juga agak-agak mirip ketika NU ada di P3 di mana bahwa yang dominan, yang banyak berperan di level PP ya, pusat gitu ya ibaratnya itu memang orang NU-nya tidak banyak, sementara suaranya itu cukup banyak. Makanya kemudian NU keluar waktu itu bahwa Hasbullah yang berinisiatif. Udah kalau kita memang tidak cukup punya ruang di Masyumi, ya kita bikin partai politik sendiri. Banyak orang waktu itu meragukannya, tapi ternyata NU masih menjadi salah satu partai terbesar padahal persiapannya juga pendek untuk menjadi partai. Nomor pada 3 pemilu ya? 55. Nah, ya waktu itu kan ibaratnya ya PNI secara nasional, PNI, Masyumi, NU, PKI secara nasional. Itu, dan kemudian ketika dipaksa fusi, kemudian masuk ke P3, NU juga kembali termarginalisasi, dan kemudian tahun 84 NU memutuskan untuk tidak ikut partai. Dan secara organisasi karena dianggap bahwa tujuan-tujuan utama organisasi dan kemudian representasi warga NU, kepentingan warga NU tidak cukup bisa diperjuangkan lewat partai, ya mending fokus saja kembali ke NU ketika sebelum jadi partai. Dari 26 sampai 52 anggap aja seperti itu. Nah, makanya dikenal sebagai kembali ke Hitoh. Maksudnya adalah ya berorientasi pada organisasi sosial kemasyarakatan, bukan sosial politik yang berorientasi pada jabatan-jabatan di kekuasaan. Ya, kalau partai itu kan ukuran keberhasilannya kan seberapa banyak kekuasaan yang bisa direnggut. Tapi kalau organisasi sosial kemasyarakatan, ya organisasi sosial politik juga, tapi kalau non partai kan ukuran keberhasilannya bukan seberapa banyak kekuasaan direnggut. Nah, gitu. Ya. Berarti spirit dari 84 ini coba direaplikasikan di kepemimpinan Gus Yahya. Ya, dengan sekarang ini. Betul, dengan beberapa pertimbangan. Artinya gini, sejak Gus Dur, ya saya kira sejak Gus Dur lah ya, di tengah kuatnya gitu dominasi Orde Baru Pak Harto lewat Golkar, lewat TNI dan segala macam, itu kan NU mampu menampilkan diri sebagai salah satu kekuatan civil society yang ini ya cukup lumayan gitu kan, gitu loh. Dan karena peran yang dimainkan oleh Gus Dur, NU sejak dibawa keluar dari P3, justru NU mampu menjadi tempat banyak kalangan, mampu beyond interest gitu kan, beyond interest kelompok. Sehingga kemudian NU dikenal zaman Gus Dur dekat dengan hampir banyak elemen di Indonesia. Mau dengan teman-teman Katolik, Kristen, Buddha, yang non-Muslim maupun non-Muslim. Bahkan jadi merah dengan, sekalipun ya. Betul. Dengan peran dan posisi PBNU waktu itu dan peran Gus Dur, justru NU itu tampak lebih bisa diterima dan lebih memenuhi harapan banyak orang, walaupun waktu itu memang ada konteks mungkin pemerintahan yang terlalu dominan, yang sangat sentralistis, sehingga NU tampil itu menjadi tempat yang lain tuh berusaha merasa terlindungi dalam tanda kutip ya, karena payungnya gede. Nah, itu yang saya kira nggak boleh diubah. NU sudah memainkan politik kebangsaan dalam tanda kutip, sehingga tidak lagi menjadi tempat hanya warga Nahdien aja gitu menitipkan kepentingannya, memperjuangkan kepentingan, tapi juga tampaknya bisa menjadi tempat penitipan gagasan kepentingan dari kelompok-kelompok lain yang ada di negara ini. Nah, peran itu yang berusaha dijaga, NU yang sudah beyond interest kelompok ini yang berusaha dijaga sehingga menjadi saudara, menjadi tempat yang nyaman buat siapapun elemen di negeri ini. Kalau NU kemudian terlalu berorientasi pada politik kekuasaan gitu, nanti NU itu menjadi pesaing, bukan lagi menjadi payung gitu kan, bukan menjadi pelindung, bukan menjadi saudara yang mengayomi. Jadi nanti akan jadi pesaing, dan itu di mata saya kira kelompok-kelompok lain di elemen bangsa ini, padahal NU bukan partai politik. Dan secara internal itu nanti juga kita akan mendidik warga NU untuk memandang kelompok lain juga sebagai rival. Nah, itu yang saya kira harga yang akan harga yang ditimbulkan kalau NU terlalu gitu berorientasi pada politik kekuasaan. Nah, makanya Gus Dur aja kan bersama Kiai memang kemudian waktu itu mendirikan PKB karena biar urusan elemen-elemen NU yang butuh berjuang lewat politik dengan ukurannya adalah berapa jabatan yang berhasil diraih,
gitu, itu membuat PKB agar NU-nya tetap biar bisa beyond kelompok. Oke. Nah, di situ. Ya, berarti kalau ngomongin PKB, jadi NU itu PKB atau PKB itu NU? Ya, PKB itu ibaratnya lahir dari rahimnya NU, tapi ya Lahir NU dari bukan NU. PKB. NU bukan PKB. Gitu. Wah, Karena jelas itu. warga NU itu berdasar survei, Ya. orang yang merasa NU itu angkanya kan udah kalau versi Alfara terakhir kalau nggak salah kan orang yang merasa NU itu 52,9%. Itu besar sekali. Ya. Di 87% orang Muslim. Gus Yahya kalau nggak salah nyebut hampir 100. Ya, mungkin kalau 52,9% kan angkanya Ya, udah 100-an juta. kisarannya segitu. Orang yang merasa NU. Sementara PKB perolehannya berapa persen? Hanya 10 dari juta. sekitar 10% malah. artinya kan kisarannya mungkin kalau zaman Gus Dur juga sekitar 12% sama dulu NU waktu pemilu 55 kurang lebih 16 atau 18% ya. Kisarannya di situ. Artinya bahwa NU selama berapa puluh tahun ini dan saya kira ada faktor Gus Dur efek ya. Jadi gaya berpolitik Gus Dur yang inklusif gitu, itu membuat memang makin banyak orang respect dengan NU dan dia seneng merasa NU. Kalau dari zaman Orde Baru kan orang mengaku NU itu takut. Ibaratnya aku takut. Nah, di situ sejak reformasi zaman Gus Dur tuh berdampak bahwa warga NU juga meluas, seiring juga saya kira banyak kader-kader muda yang mungkin mengubah citra diri NU di mata orang-orang yang lain. Iya, bahkan sekarang di yang situ. non muslim pun mungkin mengaku NU gitu. Iya. Makanya ada istilah gini, Katolik cabangnya NU. Iya, nyampe ya kan dulu nyampe level gitu kan. Sampai ke situ gitu. Betul. Yin gitu kan. Itu kan guyon-guyon yang muncul zaman Gus Dur itu kan. Itu muncul orang itu merasa nyaman dan prinsip-prinsip NU seperti tawasud ya, ibarat moderat, jalan tengah, tawazun gitu, proporsional gitu, imbang, kita harus adil gitu, toleran, tasamu, cocok mungkin banyak kalangan lain sehingga banyak yang guyon, oh saya ini. Kalau sekarang misalnya gini, kayak misalnya tokoh-tokoh NU gitu ya, dideketin sama kayak kemarin misalnya ada yang menyebut sebagai ada fenomena untuk mengidentifikasi sebagai NU setiap kali kontestasi pemilu gitu kan. Terus ada juga mungkin salah satu partai kan ini jadi rebutan nih, santri NU itu pasti jadi rebutan. Oh santri itu gue, oh santri itu lo, santri. Nah itu gimana? Kalau terkait figur-figur yang mengidentifikasi NU, saya kira tidak ada masalah gitu. Saya kira dengan angka 52,9% orang merasa NU, siapapun kan bisa kita berterima kasih. Orang itu kalau ada orang merasa NU kan nggak boleh ditolak. Kita nggak boleh ditolak gitu loh. Artinya bagus dia merasa NU. Sama dengan ada orang itu sangat Indonesia sekali walaupun tinggal di luar negeri gitu. Kan kita seneng kan. Kita seneng. Tapi bahwa kalau dia soal punya kepentingan politik, bahwa dengan itu kemudian dia merasa akan diterima, saya kira belum tentu. Saya kira belum tentu. Warga NU itu kan juga saya kira punya pertimbangan-pertimbangan sendiri terkait calon-calon yang akan dipilih. Nah, gitu. Kita mengenal ketika pemilu zaman 2004 gitu kan. Ya kan. Bu Mega itu gandengan sama Kiai Hasyim. Kiai Hasyim, kemudian Wiranto gandengan sama Gus Solah. Nah, tetapi berdasar angka yang diperoleh itu ya banyak warga NU mendukung SBY tetap. Gitu. Artinya kan ada pertimbangan-pertimbangan itu satu. Yang kedua juga berdasar survei bahwa banyak warga NU itu ternyata larinya justru misal ke PDIP. Gitu kan, gitu. Justru ke PKB itu nomor 3 gitu loh. Yang dulu mungkin ada Demokrat, sekarang Gerindra. Tapi ini yang saya kira mungkin tidak sepenuhnya dipahami orang yang di luar NU. NU itu kan clusteringnya ibaratnya kalau kita minjam gitu ya tulisan Gus Dur. NU itu memang core-nya itu kaum santri. Kaum santri, kiai, kalangan pesantren. Ini core grupnya. Namanya aja Nahdlatul Ulama, itu kebangkitan para ulama atau para kiai. Dan memang kader-kader utamanya NU itu dilahirkan dari pesantren. Gus Yahya, Kiai Said, ya Hasyim Muzadi, figur-figur lah Gus Dur. Hampir ya dilahirkan dari kalangan pesantren, core grupnya. Tetapi NU itu tidak terbatas hanya kalangan pesantren. Ada masyarakat di luar pesantren yang dia nggak pernah mondok. Dia mungkin nggak bisa baca kitab kuning, ya gitu. Tetapi mereka NU. Mereka tahlilan, mereka mengundang kiai, ya mereka rajin sholat, mereka jumatan gitu kan, mereka mengikuti kiai dalam hal-hal keagamaan. Ini masyarakat di luar pesantren. Kemudian ada masyarakat lagi yang mungkin jauh dari pesantren tapi cocok dengan paradigma keislamannya NU.
Dia mungkin nggak pernah mondok, nah, dia juga nggak tinggal di dekatnya kiai, sehingga mungkin juga nggak pernah ngundang kiai juga di lingkungan keluarganya apa. Tapi dia cocok dengan gagasan-gagasan. Ya, kalau Gus Dur waktu itu nyebutnya santri kota, mungkin istilah itu tidak tepat lagi sekarang, gitu. Tetapi di NU ini tidak monolitik, clusteringnya di situ. Nah, ini yang saya kira keliru dipahami orang bahwa partai kayak PKB karena dilahirkan oleh orang NU, oleh tokoh-tokoh NU, oleh kiai-kiai, mungkin memang menjadi tempat berkumpulnya para politisi NU yang backgroundnya pesantren. Iya. Backgroundnya pesantren, santri. Tetapi masyarakat NU yang di luar pesantren, yang warga ini, itu Jauh lebih banyak juga. yang hitungan saya jauh lebih banyak, yang itu mungkin tadi nyebar ke partai-partai tadi. Contoh Kudus gitu. aja, Mas. Kudus itu. Kudus itu kultur NU. Tapi dibelah merah. Ya misalnya ada ungkapan seperti artinya ya masyarakat kita dari dulu kan pada dasarnya secara kultural mungkin abangan kalau kita pakai istilah di situ, tapi juga cukup dekat dengan tradisi keagamaan gitu loh. Dia mungkin bukan seorang pemeluk Islam yang sangat taat, tetapi tetap kehidupannya religius gitu kan. Ada manakipan, ada tahlil, ada ya. Jadi mereka semua pada dasarnya teosentris, butuh langit suci dalam hidupnya, dilindungi oleh langit suci. Kalau misalnya ada kiai-kiai NU yang kemudian didekati oleh tokoh-tokoh politik yang belakangan ya, yang capres atau apapun lah itu, kemudian mengatakan bahwa saya mendukung siapa misalnya Ganjar Pranowo kah, Prabowo Subianto kah, Muhaimin Iskandar kah, Anies Baswedan gitu. Semacam itu lebih kepada sikap apa? Sikap pribadi kah atau memang? Ya sikap pribadi. Sikap pribadi ya. Sikap pribadi karena kan ya warga NU warga negara Indonesia. Artinya mereka punya hak politik untuk memilih siapa atau mendukung siapa. Tetapi kan bahwa PBNU sebagai organisasi tidak membolehkan pakai kendaraan organisasi. Anggap aja ini mungkin metafornya. Pegawai negeri, dia warga negara, dia boleh milih. Tapi dia nggak boleh kalau misal kampanye itu di kantor. Nah, di kantor. Atau pakai mobil kantor. Pakai baju seragam kantor, kemudian dia kampanye kan nggak boleh. Ada kode etiknya. Fasilitas negara. Ada kode etiknya gitu loh. Pegawai negeri punya hak politik. Mungkin sama dengan warga ini punya politik. Tetapi bahwa sama dengan pemerintahan dibentuk itu untuk melayani semua orang, gitu. NU itu dibentuk pada dasarnya juga untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah politik yang justru mengecilkan, menyempitkan tujuan kita. Jadi kayak PBNU berkali-kali saya kayak Gus Yahya tidak melarang. Ada kasus misal ketua PCNU bikin kegiatan yang sifatnya politik gitu, ada ketua partai politik datang kemudian ditegur. Benar-benar ditegur karena yang dipakai kantor PCNU. Ibarat emang nggak ada tempat lain gitu ya? Bukan dia nggak boleh. Emang nggak ada tempat lain kok kantor PCNU. Sama, kita bayangkan ada misal direktur BUMN atau direktur negara gitu, kemudian kan nggak boleh. Nah, artinya kan dia sebagai pengurus PBNU dia tetap punya hak politik. PBNU nggak bisa melarang itu. Gitu, tetapi tidak boleh menggunakan gitu atribut atau fasilitas organisasi karena nanti tadi bahwa dianggap bahwa NU yang harusnya mengabdi pada kepentingan yang jauh lebih besar itu tidak terkecilkan oleh tujuan-tujuan ini. Selain saya menimbang bahwa ya faktanya memang banyak sekali orang NU yang juga tidak mencoblos atau tidak terkumpul di satu partai. Bahwa kemudian soal bagaimana partai itu berusaha meyakinkan warga, ya silahkan berusaha. PBNU nggak berkepentingan menghalangi sebenarnya. Tapi kalau PBNU nggak berkepentingan menghalangi. Ada yang kan biasanya simbol-simbolnya kelompok Nahdlatul Ulama itu selain Gus Yahya Khalil ya, pasti ada misalnya Menteri Agama itu juga NU gitu, kemudian Yeni Wahid gitu ya. Kemudian siapa lagi? Banyak lah. Erick Thohir juga NU loh. Pak Erick Thohir NU ya, Pak. Kartu. Itu tidak. Pak Mahfud MD. Belakangan kan gitu dua inilah ya yang agak kuat gitu. Nah identifikasi gitu kalau di di kelompok NU seperti apa Mas Syafiq? Apakah kemudian jangan diidentifikasikan atau
ya udah itu karena tafsir masyarakat aja Ya sebenarnya. identifikasi nggak bisa terelakkan. Artinya bahwa orang kan memandang kandidat itu latar belakangnya apa, Ya. gitu kan. Dan di Indonesia kita harus akui, saya kira bahwa apapun sifatnya kedekatan ya, proximity di level asal usul, kebudayaan, tradisi, pemikiran itu kan memainkan peran semua. Di Sosiologisnya situ. kuat. Paling tidak, saya kira warga NU juga sama. Dan jadi warga NU saya kira bisa mengidentifikasi, misal Caimin, ya jelas NU, gitu kan, nggak ada yang menyangkal bahwa Caimin itu NU kan, gitu. Kemudian Bu Khofifah, ya jelas NU, nggak ada yang menyangkal, gitu kan. Terus kemudian Mbak Yeni, ya jelas, gitu kan, Gus Dur, Pak Mahfud, ya jelas, gitu kan. Mungkin siapa mau Pak Erik ya, dia ikut proses pengaderan dan memang sejak berapa tahun terakhir, saya kira 10 tahun atau belasan tahun terakhir, ada banyak sekali orang yang memang bergabung dengan NU, terutama Ansor. Terutama Ansor, Bansor, anggotanya tambah banyak, artinya ada dinamika politik pada waktu itu, gitu, pergesekan dengan FPI, dengan HTI, itu membuat banyak orang yang memang masih punya kesejarah NU yang dulu mungkin malas berorganisasi, kemudian mendaftar, ikut proses rekrutmen dan pendidikan yang benar, dan mereka yang anggota, nggak bisa disangkal bahwa mereka anggota. Bahkan sekarang ketua umum partai politik yang bergabung dengan salah satu koalisi pun mengidentifikasi sebagai NU. Ya, artinya warga NU ya kita senang karena makin banyak kader NU itu yang ibaratnya diterima dan makin tersebar. Iya, tersebar di mana-mana dan diterima oleh publik dan dianggap punya kompetensi untuk menjadi capres atau cawapres. Artinya kan itu sebuah penghargaan. Tapi kan lagi-lagi warga NU punya preferensi masing-masing. Tadi saya katakan, kalangan santri aja juga tidak tunggal, gitu loh. Banyak sekali juga kiai di tingkat lokal yang nggak bergabung dengan PKB. Artinya tadi elemen santri, kemudian masyarakat di luar pesantren, dan makin lebih jauh. Ini masalahnya juga tidak tunggal, yang santri ini. Kalangan pesantren sendiri aja tidak tunggal, gitu. Kemudian yang kalangan di luar pesantren juga lebih beragam lagi. Apalagi kelompok yang memang cocok sama pandangan keagamaan NU, tapi dalam konteks politik dia mungkin nggak ngikutin tokoh-tokoh NU. Nah, di sini loh. Ini yang saya kira PBNU ya membiarkan, mempersilahkan masyarakat mana yang dianggap paling baik buat mereka. Paling baik buat Indonesia, bukan hanya paling baik buat NU. Gus Yahya beberapa kali menyatakan bahwa NU harus menciptakan khidmat masyarakat, menciptakan kebaikan, bukan hanya untuk kepentingan masyarakat NU, bukan. NU didirikan pertama-tama bukan untuk kepentingan anggotanya dulu. Karena waktu awal didirikan anggota NU masih sedikit. Memang untuk Indonesia. Politik kebangsaan di atas dari untuk skalanya. Indonesia. Ketika kalau gue sayangkan penafsiran, ketika Turki Utsmani rontok, gitu kan, kemudian Saudi dikuasai oleh Ibnu Saud yang Wahabi. Gitu, dan beberapa negara di Timur Tengah kemudian mendirikan negara-negara masing-masing yang sebenarnya sangat tribal, tetapi atas nama negara Islam, gitu kan. Mengusung bendera Islam tapi sebenarnya tribal, bani-bani sebenarnya hampir negara-negara itu. Kiai-kiai yang di Nusantara ini memutuskan tidak memimpikan sebuah negara tribal berdasar agama atau suku, gitu. Tapi bersama-sama dengan para pejuang kemerdekaan lain seperti Bung Karno untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan dan kemudian menyepakati yang namanya nation state ini. Nah, artinya tujuan NU sejak awal itu berbeda dengan misal ya negara-negara yang ada di Timur Tengah yang mungkin kemudian menegakkan bendera sebagai negara Islam, gitu, dan kemudian menempatkan faktor kesukuan tuh hal yang sangat penting. Kiai NU tidak. Jadi kalau kayak Gus Yahya nih kayaknya standing point-nya jelas ya, nggak akan berpolitik. Tapi kan sebenarnya kalau kita baca juga publik membaca atau sebagian publik membaca bahwa ketika sikap PBNU yang sekarang yang di bawah Gus Yahya itu yang kembali ke khitoh NU tidak berpolitik misalnya gitu kan, terus itu sebagian membacanya bahwa ini sebenarnya ditujukan kepada PKB ataupun kan itu yang keliru. Gitu kadang-kadang melihatnya itu yang keliru karena ini saya ceritakan. Gus Yahya versus Muhaimin banyak gitu. banyak pengurus NU tidak sedikit pengurus NU itu juga jadi caleg PKB. Oh iya, ini clear. Kalau clear. PBNU atau Gus Yahya itu anti PKB, dia akan melarang itu pengurus-pengurus itu nyalek atas nama PKB. Banyak pengurus NU itu nyalek PKB. Artinya clear bahwa Gus Yahya nggak punya sentimen, dan Gus Yahya itu kader PKB diakui sendiri. Dia bertahun-tahun dia dari PKB. Tetapi begitu dia jadi ketua PBNU, ini domain yang
Beda. berbeda. Kalau NU ngikutin PKB, artinya NU itu dikecilkan. Wong NU itu udah ada di mana-mana. Di situ nanti pihak lain gimana, bro? Loh, saya juga NU, tapi saya bukan PKB. Yang realitasnya ada banyak. Saya bisa menyebut banyak kiai, gitu. Almarhum Mbah Maimun Zubair ya tetap bertahan di P3, bukan ikut PKB, gitu. Ada banyak kiai yang juga bergabung dengan Demokrat, dengan Gerindra, dengan PD. Ada banyak sekali saya bisa menyebutnya. Artinya PBNU atau Gus Yahya tidak punya sentimen, gitu. Tetapi ini mendudukkan proporsi tugas yang berbeda. Nah, sementara ini saya melihat teman-teman PKB ini terlalu insecure. Dia merasa dipagari, padahal nggak ada tindakan apapun yang memagari, gitu loh. Tetapi kalau ada berusaha ngeklaim dalam tanda kutip itu yang disangkal. Tapi kalau mau kampanye di lingkungan warga NU, ya kan dibiarkan. PBNU nggak punya agenda untuk misal mempersulit, menghambat, tidak ada. Beberapa teman saya nyalek PKB dan saya berharap mereka menang, saya berharap mereka mendukung. Jadi saya mendukung secara moral gitu loh. Yang saya anggap, tapi lagi-lagi bahwa ya silakan berkampanye ke warga Indonesia, ke warga NU kalau dianggap itu captive votersnya, gitu. Tapi nggak usah bawa-bawa NU karena itu nanti ada konsekuensi dan jangan pakai infrastruktur organisasi. Dan pengurus-pengurus juga sama. Yang mau nyalon segala macam juga harus tidak pakai kendaraan organisasi. Sama tadi, kalau pegawai pemerintah, pegawai negeri atau ini dia harus melepaskan baju itu dan nggak pakai fasilitas kantor kan gitu. Simpelnya seperti itu. Jadi saya kira clear, tetapi ya mungkin di beberapa pihak yang mungkin insecure atau terlalu khawatir kalau tidak pakai bendera NU itu kurang bisa diterima, padahal kan. Tapi kalau misalnya nanti ada tokoh NU misalnya, taruhlah, ini kita masih berandai-andai, tokoh NU yang dipilih menjadi cawapres yang memang dia latar belakangnya terlihat sangat NU gitu. Apakah akan ada pernyataan untuk mengatakan bahwa NU akan mendukung atau saya kira tidak akan. Saya kira tidak ada. Saya kira Gus Yahya sebagai ketua umum berkali-kali mengatakan bahwa PBNU tidak ikut urusan capres-capresan. Karena ya tadi menyadari bahwa pada dasarnya di sisi elitnya aja NU itu udah ada di beberapa tempat, di sejumlah partai yang berbeda, dan warganya preferensi politiknya juga tadi tersebar. Beragam. Di situ artinya kalau PBNU mengambil sikap mendukung ini mungkin akan mengecewakan sebagian warga NU sendiri. Iya kan, akan mengecewakan sebagian warga NU sendiri atau menciptakan konflik di internal warga NU sendiri. Tetapi mungkin bahwa ada kiai-kiai yang menganggap bahwa di antara sekian calon yang kayaknya paling cocok dengan perspektif paradigma keislaman atau kebangsaannya NU itu yang mana? NU kan berkepentingan dalam konteks politik kebangsaan. Dalam konteks politik NU berkepentingan agar yang jadi itu adalah orang yang memang komitmen kebangsaan dan keislamannya misal clear, misal. Kemudian yang sikapnya itu juga dia punya sikap toleran, ya kan, tasamuh, tawasud, tawazun. NU kan berkepentingan seperti ini selain prinsip-prinsip urusan clean government ya, misal bersih dan bla bla bla. NU berkepentingan bukan berarti nggak ikut politik ini sama sekali karena NU juga warga negara dan bagian dari elemen ini. Tetapi NU tidak jatuh pada misal menerjukan diri kesannya bahwa urusannya rebutan kekuasaan, tidak. Tapi kalau ini akan ngasih sinyal ke misalnya kan selama ini yang kayak siapa? Jokowi misalnya, Jokowi kan NU. Tapi ini Mas, yang menarik itu adalah ketika posisi NU ketika dalam konteks PKB yang seringkali mengidentifikasi diri mereka sebagai NU dan memang mayoritas PKB ya anak politiknya NU gitu kan, anak politiknya NU. Tapi satu sisi rekan koalisinya gitu kan. Ya, dalam konteks tertentu kan salah satu capres kan kalau kemarin kita kontekskan dengan pernyataan Gus Yakut gitu kan, masalah politik identitas, masalah itu gimana posisi NU itu? Ya saya kira artinya kan itu nggak bisa menandakan NU berarti. Saya punya keyakinan itu memengaruhi. Ya, tapi ini kan harus dicek keyakinan saya kan, keyakinan saya nggak selalu benar, mungkin keliru. Saya punya keyakinan bahwa itu akan memengaruhi.
karena memang banyak kiai yang misal memandang gitu kan, misal PKS itu ibaratnya urusan harokahnya itu berbeda dengan NU. Tujuan ininya agak berbeda, selain juga misal pemahaman terkait tradisi-tradisi keagamaan berbeda. Walaupun saya melihat mungkin dalam beberapa tahun ya PKS mungkin juga lebih quote unquote lebih moderat ya dalam tanda kutip ya. Ya gitu loh. Tetapi kan ini kan kuning juga. Ini kan persentuhan bertahun-tahun sejak PKS itu lahir. Ya, saya pribadi kan juga merasakan bagaimana pergulatan di sosial media, di Twitter tuh dulu kan banyak sekali itu ibarat perdebatan pertengkarannya kan sama teman-teman PKS ini. Artinya memang mereka memandang NU itu sebagai organisasi yang mungkin Islamnya itu kurang benar dan dianggap NU itu khawatir tergrogoti oleh PKS ya. Sehingga ini padahal kan ya NU itu memang ya nggak setuju. Dari dulu sejak NU didirikan juga punya keberatan dengan misal Wahabisme di Saudi sejak berkuasanya Ibnu Saud. Jadi ini bukan sikap politik pada dasarnya. Ini memang sikap sosial keagamaan berdasar refleksi yang mendalam yang panjang juga. Nah, terkait bahwa memang koalisi, saya juga berkeyakinan bahwa itu pasti memengaruhi. Berapa persen saya tidak tahu. Nah, tapi kan beberapa survei juga sudah menunjukkan misal ternyata bahwa misal posisi Caimin itu juga nggak benar-benar bisa mendongkrak Anies di Jawa Timur. Ya kan? Survei terakhir indikator politik menyebut itu. Nah, di situ kan beberapa survei. Artinya kan ya keyakinan saya kayaknya ya cukup punya pijakan. Di situ. Jadi ya banyak orang NU yang punya pengalaman yang tidak baik ya, persentuhan dengan tidak bagus dengan teman-teman PKS gitu. Mungkin kalau dicek aja di antara ketua-ketua partai politik mungkin PKS yang hampir nggak pernah ke PBNU kali ya. Seingat saya udah berkantor di PBNU 20 tahun mungkin. Iya, tetapi tapi kemarin kan sempat nyanyi Jalwaton. Ya kita berterima kasih kalau kan kita seneng juga kalau artinya kan buat orang seperti saya makin banyak orang yang perspektif keagamaannya itu seperti NU gitu kan. Ya kita seneng dengan apapun latar belakangnya, tetapi kan banyak sekali warga NU yang punya pengalaman berbeda. Gitu, yang punya pengalaman dan orang kan mengambil keputusannya berdasar pengalamannya masing-masing. Berdasar track recordnya. Kalau kemarin itu orang itu dilemparin kerikil gitu sama orang kan nggak lantas esok hari begitu orangnya ini orang langsung ini kan kita kan mungkin memaafkan tapi orang juga nggak mudah juga untuk melupakan di level itu. Saya merasa bahwa pilihan itu koalisi itu memengaruhi seberapa besar itu. Saya tidak bisa menjawab tapi saya kira kalau kita tengok beberapa jumlah survei kita bisa mengukurnya di situ gitu. Tapi ada sebuah guyonan gitu. Masalah kunut saat subuh aja masih belum selesai. Apalagi ini masalah soal sarung dan cingkrang itu kayaknya susah sarung dan cingkrang itu kayaknya susah didamaikan gitu. Ini dalam konteks itu. Ya, ini pengalaman hidup orang masing-masing yang bisa sifatnya sangat personal gitu ya. Di situ. Pilkada DKI yang seperti itu gitu kan, begitu keras. Apakah mungkin dengan adanya koalisi ini orang-orang NU dalam tanda kutip itu bisa melupakan pertarungan politik identitas yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini? Ya kalau saya rasa sih tidak mudah untuk melupakan itu karena apa yang terjadi pada DKI itu bertentangan dengan semangat politik kebangsaan yang diyakini oleh NU. Gitu. Ya, kita tahu Banser dan lain kan yang menjadi pagar waktu itu kan. Yang pada wakar. Bahkan mereka juga diserang dalam beberapa kasus gitu kan. Pasti ini kan juga berpengaruh juga. Saya ngobrol dengan beberapa teman mungkin tim survei, bukan hanya sekira warga NU yang gamang dengan ini, tapi mungkin pendukung PKS juga gamang juga dengan koalisi Anies dan Caimin ini. Saya ngobrol juga dengan orang PKS dan iya kan? Masa sih gitu. Jadi temuan-temuan surveinya mengindikasikan seperti itu. Gitu ya. Jadi memang ini kayak kawin paksa gitu. Kawin paksa dengan kepentingan yang ini gitu. Bukan dari hati tapi karena kepentingan. Tapi firm NU berada di atas politik pragmatis ya. Artinya di atas politik kebangsaan gitu. Ya, NU akan berusaha ke situ karena kalau tidak kita akan makin terseret, makin jauh bahwa kita NU nanti bukan lagi beyond kelompok tapi menjadi sebuah entitas politik yang itu menjadi rival buat kekuatan-kekuatan yang lain dan itu kita tidak menginginkannya dan ya itu juga berbahaya. Nah, itu yang saya kira nggak dipahami oleh teman-teman politisi NU. Kalau nama politisi kan berkepentingan.
biar agar ini yang dia. Tetapi mungkin dia nggak memikir bahwa dampak dari itu apa. Selain saya kira mereka menutup mata atas preferensi politik warga NU yang berbeda-beda. Di tubuh kalangan pesantren aja udah berbeda, apalagi di tubuh masyarakat di luar pesantren. Belum lagi masyarakat yang di luar lagi yang mengikuti NU karena paradigmatik gitu ya. Dia nggak punya personal, dia mungkin nggak pernah tahlil, dia nggak pernah berjanjian karena tinggal di kota-kota yang nggak komunal kan. Tradisi-tradisi NU itu kan memungkinkan di masyarakat yang relatif komunal. Orang seperti saya di komplek yang sangat plural, tetangga saya Muslim, samping saya ada berapa, ada yang ini, ada beberapa di rumahnya hanya malam jam berapa, kan nggak memungkinkan mengundang mereka misalnya untuk berjanjian gitu. Berjanji kan, kalau bikin acara kan selalu mengundang teman-teman NU yang tinggalnya tuh jauh-jauh. Nah gitu kan, artinya kan memang masyarakat yang mengikuti NU karena paradigma keagamaannya, tapi dia pada dasarnya mungkin udah tidak atau jarang mempraktekkan tradisi yang lazim di masyarakat NU, ini kan juga punya preferensi sendiri. Terakhir mungkin Mas Syafiq, kalau dari beberapa tokoh yang sekarang muncul, tokoh yang mengisi mana yang NU terasa, banget ini maksudnya, Pak? ya, kira-kira yang NU banget siapa? Prabowo misalnya. Ya, harusnya aku pikir kalau bacaannya adalah NU banget, ya Caimin mungkin NU banget. Oke. Dia cucunya Kiai Bisri Samsuri, ya kan? Dia dari Jombang. Ya, kalau pertanyaannya ini NU banget, ya. Gitu kan? NU banget. Tetapi kan walaupun Caimin itu NU banget, gitu, ternyata juga oleh masyarakat NU kan nggak sepenuhnya diterima. Sepenuhnya didukung. Saya berkali-kali misal ngobrol atau berdebat sama teman-teman PKB. PKB itu suaranya kisarannya berapa? 8-9%. 9%. Tetapi berdasar survei gitu kan, Caimin kan kecil sekali. Artinya banyak sekali orang PKB pun nggak srek dengan Caimin. Padahal nggak ada yang meragukan ke-NU-annya Caimin. Akhirnya orang NU itu memilih juga mungkin bukan dari kadar ke-NU-annya dipilih. Gitu loh. Yang lain gitu kan, kalau dianggap dia inline sama perspektif keagamaan dan kebangsaannya NU, tapi mungkin nggak NU banget. Orang kudu kunut, orang kudu tahlilan, orang kudu berjanji, orang kudu khol, orang kudu istighosah gitu. Tapi kalau dianggap memang dia itu baik untuk kehidupan dirinya atau masyarakat di lingkungannya, mungkin akan dipilih ya. Jadi saya kira soal yang NU banget atau tidak NU banget itu saya kira bukan parameter utama warga NU ketika memilih gitu. Saya kira warga NU juga punya mimpi pemimpin yang baik secara umum, bukan hanya urusan NU banget atau tidak NU banget. Gitu. Saya kira sekarang kan ada misal di Jawa Timur, mungkin sementara survei tertinggi kalau di Jawa Timur tetap Bu Khofifah. Karena Khofifah itu juga de facto gubernur dan Muslimat gitu. juga. Kemudian juga Pak Mahfud kan juga background pesantren, Madura yang dulu juga PKB juga. Saya kira orang NU juga memahami umum. Pak Mahfud itu juga NU gitu kan. Ada Mbak Yeni juga gitu. Sekarang juga belakangan ada Pak Erik yang juga anggota Ansor gitu. Warga NU kan bisa menilai Kalau semua. dari 3 capres yang teratas, saya nggak bisa menjawab, tapi kalau berdasar survei, kira-kira ini dari bacaan di akar rumput NU? Kalau bacaan saya dan menurut saya bacaan saya diperkuat ya dengan 9 survei. Saya kira kalau dari capres ya, yang relatif mungkin kedekatannya cukup besar dengan NU itu saya kira Ganjar. Gitu kan, Ganjar mungkin karena dia juga berasal dari Jawa Tengah, punya persentuhan dengan banyak juga kiai-kiai NU, istrinya juga backgroundnya memang pesantren, gitu-gitu, dan artinya Ganjar itu orang yang ya dia nggak gagap dalam berhubungan dengan lingkungan pesantren. Ibaratnya language game-nya gitu, language ininya itu nyambung ya. Anies sangat dari kelompok yang sangat Islami, tapi juga dia lebih identik dengan kelompok yang selama ini mungkin berada di seberang NU. Saya kira Pak Prabowo juga agak jauh. Tetapi kan capres-capres itu dipengaruhi oleh kemampuan juga membangun relasi-relasi individual dan relasi-relasi politik atau transaksional. Ya kan? Artinya kalau mendukung itu akan dapat apa? Nah, di situ apakah akan dapat kekuasaan nantinya atau dapat apa? Artinya kan kalau di level tokoh itu seperti ini. Tapi kalau di level grassroots kan punya preferensi sendiri, nggak bisa di-deal. Mana ada calon presiden bisa deal sama setiap rakyat, kan nggak? Elit, ada gap juga kan antara elit dengan rakyat tadi. Ada gap juga, jangan dikira nggak ada gap. Di situ, itu
yang terjadi kalau di kalangan tiga kandidat ya. Kandidat yang Feeling teratas. saya, Itu terkonfirmasi perasaan saya seperti itu, dan saya kira itu didukung juga oleh temuan Survei. sejumlah survei. Sebenarnya indikator kemarin menarik sebenarnya. Ternyata mayoritas basis pemilih PKB itu dukung Ganjar Pranowo, Iya. bukan Anies Baswedan. Jadi- Mungkin ini Mas, saya akan menyampaikan mungkin 4 pertanyaan. Mungkin dijawab singkat sama Gus Safik. Pertanyaannya menarik nih pasti. Pertanyaan ya lucu-lucuan aja Mas. Iya. Mungkin Harus penda- lucu, harus lucu. Kita harus lucu. Mungkin pendapat Gus Safik soal 4 yang saya tanyakan ini, dijawab singkat saja. Soal Gus Yahya, menurut Gus Safik seperti apa? Siapa Gus Yahya sosoknya? Sosok Gus Ya, Yahya. Gus Yahya itu orang yang sangat visioner, dia the man of ideas, gitu, dan dia punya mimpi besar untuk NU, bukan sekedar untuk NU, tapi juga untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia. Makanya beliau juga mengkampanyekan gagasan tentang humanitarian Islam dan kemudian fikih peradaban, dan mendorong agar NU itu lebih sering bertemu, bersilaturahmi atau mengundang dari tokoh-tokoh, figur-figur atau aktor-aktor di level internasional. Gitu. Muhaimin. Ya, Muhaimin saya kenal sejak muda, berada sejak dia di PMII. Saya kira Caimin juga orang yang biasa berpikir dan orang bergerakan, tapi bahwa Caimin punya unfinished business dengan Gus Dur, dan Unfinished itu mempengaruhi business. banyak orang. Saya beberapa kali mengatakan, Caimin punya unfinished business yang nggak dia selesaikan dengan Gus Dur, dan itu mempengaruhi. Suka atau tidak, itu mempengaruhi. Gitu. PKB. Ya, PKB tadi saya bilang, itu partai yang dilahirkan oleh kiai-kiai NU untuk menjadi kereta perjuangan para politisi NU. Karena memang NU sebagai Gus Dur tahu bahwa ada banyak sekali kader NU yang juga punya naluri atau punya hasrat atau punya bakat berpolitik, yang itu juga harus diakomodasi. Dan itu muncul ketika 98 itu, 99, sejak misal NU keluar dari PKB. Tetapi ya tadi bahwa NU itu lebih besar daripada PKB, sehingga NU tidak bisa dikecilkan dengan hanya diwadah oleh PKB. Wong PKB aja kan membuktikan diri nggak bisa menjadi tempat seluruh kader politik NU, kan harus diakui, sehingga ada banyak juga warga NU yang ke partai-partai. Ibarat jumlah kursinya ini nggak cukup gitu loh. Jadi ya ini di mana-mana. Dikerdilkan cuma 9%. Terakhir 4. Terakhir 4 PKS. Ya, PKS saya kira sejak kelahirannya kan menjadi sebuah entitas politik yang tampak gitu vis a vis dengan pandangan keagamaan NU gitu kan. Walaupun dia bukan ormas seperti NU, tapi dia partai politik yang memang berorientasi kekuasaan, tetapi dia mewarisi semangat mungkin dalam tanda kutip ala Ikhwanul Muslimin, yang itu memang punya kesejarahan yang tidak cocok dengan jalur pergerakan atau jalur politiknya yang ditempuh oleh NU. Jadi ya butuh waktu lebih panjang mungkin untuk NU dan PKS itu bisa ketemu. Bisa rekonsiliasi. Gitu. Saya pribadi kalau itu tercipta, artinya namanya dialog yang sehat, orang bisa menerima ini, ya itu bagus gitu. Tapi saya kira sampai sejauh ini saya kira itu belum kelihatan. Apalagi kalau buat kelompok yang dianggap ideologis kan jadinya agak susah ketemu. Silakan Pak. Oke. Itu tadi obrolan kita dengan Gus Safik. 4 pertanyaan kayaknya terakhir terlalu sudah serius ya. dijawab. 4 pertanyaan Jadi ini pertanyaan sudah dijawab. Ya, ini silakan. NU di antara godaan politik. Terima Godaan kasih. politik. Terima kasih sekali sudah bergabung bersama Ngeklik. Ketemu lagi di program Ngeklik berikutnya. Klik. Ngeklik. Terima kasih banyak nih. Terima Gus Safik. kasih sekali Sama-sama. Gus Safik. Luar biasa.